Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul peningkatan kesehatan pelajar melalui lomba video cuci tangan pencegahan infeksi saluran pernafasan atas yang akan disampaikan oleh Titi Dayati dan Bapak Suryanto. Masalah utama kesehatan adalah masih tingginya angka ketidakhadiran siswa oleh karena infeksi pernafasan atas. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada guru juga yang tidak bisa masuk dikarenakan penyakit pneumonia yang itu merupakan lanjutan dari penyakit ISPA. Selain itu, siswa dari sekolahan masih belum terbiasa untuk mempraktikkan 7 langkah dasar cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari dengan memakai sabun. Selain itu, kebiasaan untuk memakai masker ketika sedang mengalami penyakit juga belum menjadi suatu kebiasaan yang rutin. Termasuk kebiasaan anak-anak dalam menutup hidung ataupun mulut secara benar saat batuk maupun bersin. Oleh karena itu, program pengabdian ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut di atas. Metode yang kami lakukan di sini adalah melakukan tahapan sosialisasi yang dilakukan secara observasi pada semua stakeholder yang terkait, sehingga kita bisa mengetahui masalah prioritas yang terkait dengan penanganan masalah ISPA, sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, hal ini juga berguna untuk menyiapkan keterwakilan dari wali murid, guru wali murid, guru UKS, maupun juga perwakilan terkecil maupun siswa. Tahap implementasi menggunakan beberapa metode promkes untuk penyuluhan tentang bahaya dan gejala dan pencegahan ISPA, kemudian pemakaian sabun antiseptik, pelatihan terstruktur BABS, dan kemudian akhirnya pembuatan media video tutorial untuk kampanye sosialisasi BABS dan juga kampanye oleh dokter kecil. Selain itu, kita harapkan adanya lomba antar kelas atau antar siswa dapat memacu upaya promosi kesehatan sehingga bisa berlangsung dengan baik. Metode pelaksanaan yaitu untuk menyelesaikan masalah masih tingginya ISPA, kami menggunakan metode penyuluhan faktor risiko dan pengenalan dini dari ISPA serta BABS secara online. Hal ini dimaksud karena saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring, sehingga kita juga mengantisipasi program pengabdian ini dengan menggunakan cara daring, meskipun juga pelaksanaan secara offline untuk guru maupun karyawan dapat dilakukan. Kita juga memberikan penyuluhan tentang gejala dan pencegahan ISPA, kemudian juga penggunaan dan manfaat antiseptik, kemudian juga mempraktikkan 7 langkah dasar cuci tangan, cara batuk dan bersin yang benar, dan bagaimana menggunakan masker secara benar saat sakit. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan perilaku BABS, kita melakukan dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan, pembuatan media online, dan juga pembuatan video bagaimana bisa melakukan cuci tangan maupun BABS dengan baik. Selain itu, kita juga mengadakan pengadaan antiseptik dan penjelasan bagaimana cara memanfaatkan antiseptik secara benar. Selain itu, penyuluhan pada warga sekolah tidak hanya pada murid maupun guru, tetapi juga pada karyawan. Supaya hal ini bisa saling terjadi upaya saling support dan dukungan bagi seluruh peserta yang ada pada sekolah tersebut. Selain itu, pelatihan terstruktur penting untuk pendampingan. Harapan kita
pelaksanaan dari promosi kesehatan ini bisa berlaksana secara berkesinambungan. Tidak hanya pada saat pemberdayaan atau pengabdian itu berlangsung. Kemudian yang terakhir, untuk bisa mengevaluasi dan juga memonitoring apakah BPS dapat dilaksanakan secara rutin, yaitu dengan cara mengadakan lomba pembuatan video yang dilaksanakan oleh pihak sekolahan. Hasilnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut bisa memberikan dampak yang baik untuk para siswa dan guru. Di mana kegiatan yang dilakukan ada penyuluhan dan kampanye pencegahan kejadian ISPA dan BABS, penggunaan antiseptik dan mempraktikkan 7 langkah dasar tersebut. Kalau kita melihat hasil dari evaluasi dan monitoring, yaitu dengan pelaksanaan lomba video, meskipun tidak dapat diikuti oleh seluruh siswa, jika hanya bisa diikuti oleh 31 laki-laki dan 12 perempuan karena adanya keterbatasan dari sarana dan prasarana, kita bisa melihat di sini antusiasme cukup baik, ya, baik diikuti oleh siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Dari hasil pretest maupun post-test, kita bisa melihat adanya peningkatan baik pengetahuan maupun sikap sebelum dan sesudah pelaksanaan kompetisi video tersebut. Sehingga kita bisa melihat pelaksanaan penyuluhan maupun juga pelaksanaan pelatihan tersebut bisa meningkatkan pengetahuan maupun sikap. Harapan kami adalah dengan media audiovisual akan menyebabkan kebiasaan itu berlangsung lebih lama. Karena kita akan melihat di sini bahwa pengaruh video dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, kemudian juga terkait dengan BHBS, ya, dan pendidikan video juga meningkatkan pengetahuan dengan jangka pendek itu lebih baik dibandingkan hanya pendidikan yang verbal, dan ini bisa menjaga kepuasan secara konsisten. Karena video sebagai suatu media alternatif yang potensial. Dan pendidikan untuk peningkatan perilaku kesehatan bisa untuk mencegah suatu penyakit, termasuk penyakit menular. Hal ini karena adanya peningkatan pengetahuan maupun perilaku. Dan ini lebih ditingkatkan lagi dengan metode video. Selain itu, mencuci tangan dengan sabun dapat membantu melindungi individu dari penyakit global, tidak hanya infeksi saluran pernafasan, tapi juga diare. Harapan kita, cuci tangan dengan metode tersebut dapat meningkatkan kesadaran maupun gaya hidup bersih, sehingga risiko infeksi saluran pernafasan atas lebih menurun. Kemudian mengapa kami lakukan juga kompetisi? Karena dengan adanya kompetisi akan menyebabkan gairah siswa menjadi lebih meningkat. Karena ada seperti upaya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini merupakan kontribusi yang baik untuk perjalanan pendidikan kesehatan. Sehingga pengetahuan menjadi lebih luas dan jaringan lebih kolaboratif. Harapan kami, manfaat ini bisa meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kemudian berikutnya lagi dengan perilaku. Dan media digital ini ternyata sesuai untuk anak muda. Karena akan lebih menarik dan bisa memperhatikan isu-isu kekinian. Dan kesimpulan kami adalah dua permasalahan yang ada di sekolahan, yaitu masih tingginya ISPA, sehingga bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi siswa maupun juga karyawan, bisa diatasi dengan penyuluhan, pelatihan pembuatan media online, lomba pembuatan media video untuk ber-PHBS pada siswa. Dan pelaksanaan lomba tersebut selain dapat menjadi evaluasi, juga dapat menjadi upaya untuk memonitoring BHBS sehingga bisa mendapatkan pencegahan ISPA menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga